Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai saja. Ya kita mulai aja Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Oke. Awal mungkin lagi di jalan atau kemana nih. Nggak apa-apa, insya Allah kita mulai aja. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan beliau ya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atas karyanya ini. Yang mana kita alhamdulillah mengambil banyak faedah dan manfaat dari karya beliau ini. Yang mana melalui karya beliau ini kita mengetahui ya tentang kandungan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, khususnya di surat Al-Baqarah yang sedang kita kaji. Oke. Ayat berikutnya yang akan kita bahas adalah Al-Baqarah ayat 84. Silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh la tasfikuna dima'akum Wa id akhadna, ulangi wa id akhadna. Dari pertama wa id akhadna. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Oke, barakallahu fiik, masyaallah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum tsumma aqrartum wa antum tasyhadun." Ingatlah ketika kami mengambil perjanjianmu, ya. Maksudnya di sini adalah mereka Bani Israel, agar kamu tidak menumpahkan darahmu. Jadi maksudnya membunuh orang yang sebangsa dengan dirimu dan mengusir dirimu, ya, saudara sebangsamu dari kampung halaman. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Nah, kita baca tafsirannya, ya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala munkiran 'alal yahud alladzina kanu fi zamani Rasulillah SAW bil Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan kaum Yahudi yang mana mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ada di Madinah. Wa makanu yu'anunahu minal qital ma'al Aus wal Khazraj. Dan apa yang mereka alami, ya, penderitaan berupa pertumpah darahan, peperangan bersama kabilah Aus dan juga Khazraj, ya, kabilah atau suku Khazraj dan Aus. Ini dua kabilah atau dua suku besar yang ada di Madinah. Wa dzalika anna al-Aus wal Khazraj wa humul ansar
Jadi Aus dan Khazraj, mereka ini kaum Ansor. Ya, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mereka beriman dan kemudian bersatu, ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW sehingga tidak lagi ada pertikaian di antara mereka. Tetapi sebelum ya Rasulullah SAW datang ke Madinah, ya, belum ada kaum Ansor di sana, ya, mereka masih menjadi dua kabilah atau dua suku besar ini, Aus dan Khazraj, ya, yang saling bertikai, saling berselisih, bahkan bertempur, ya, menumpahkan darah. Kanu fil jahiliyah ubadu asnam. Jadi di masa jahiliyah mereka ini adalah penyembah berhala, penyembah patung-patung, ya, seperti bangsa Arab pada umumnya. Wa kanat bainahum hurubun katsira. Jadi antara mereka, ya, banyak peperangan. Jadi sering terjadi peperangan di antara mereka, antara Aus dan Khazraj ini. Wa kanat yahudu al-Madinah salas qabail. Dan di Madinah ini, ya, kalau Aus Khazraj ini mereka adalah pribumi, memang kaum Madinah asli, orang-orang Madinah asli. Cuma terpisah menjadi dua kabilah, dua suku, ada Aus dan Khazraj. Dua-duanya ini saling bermusuhan, ya. Nah, kemudian, ya, ternyata di Madinah ini ada kaum yang lain, kabilah yang lain, yaitu adalah kaum Yahudi. Mereka, ya, adalah kaum pendatang yang ada di Madinah. Karena apa? Mereka, ya, mendapati kabar tentang akan diutusnya Nabi terakhir, itu letak geografisnya itu adalah di Madinah, yang mana dahulu namanya adalah Yathrib. Nah, mereka kaum Yahudi ini berbondong-bondong, ya, hijrah tinggal di Madinah, ya, di Yathrib. Dan mereka di Yathrib ini, di Madinah ini, terbagi menjadi 3 kabilah. Jadi Yahudi ini terbagi menjadi 3 kabilah yang ada di Madinah ini. Yang pertama Banu Qainuqa, kemudian Banu An-Nadir, ya, yang mana mereka menjadi sekutu dari kabilah Khazraj. Ya. Jadi 2 dari kaum Yahudi ini, ya, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, mereka menjadi sekutunya Khazraj. Sedangkan satu lagi, ya, kabilah dari kaum Yahudi ini yaitu Bani Quraidah, Khulafa'u al-Aus, menjadi sekutu kabilah Aus. Jadi 2 kelompok Yahudi, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, menjadi sekutu, ya, kabilah Khazraj, penduduk asli Madinah. Sedangkan kaum Yahudi yang lainnya, kabilah Yahudi yang lainnya, Bani Quraidah, menjadi sekutu penduduk Madinah asli, yaitu kabilah Al-Aus. Fakanatil harbu idza nashibat bainahum qatala kullu fariqin ma'a khulafaihi. Nah, ketika terjadi peperangan, ya, maka masing-masing di antara mereka ini, ya, kaum Yahudi ini, itu ikut berperang bersama sekutunya. Subhanallah. Ya, jadi Bani Qainuqa dan Bani Nadir berperang membela Khazraj, ya, ada di barisan kabilah Khazraj, sedangkan Bani Quraidah ada di barisan kabilah Aus. Padahal mereka sejatinya dari kaum yang sama, kaum Yahudi, Bani Israel. Kemudian kita baca lagi keterangannya, fayaqtulu al-Yahudi a'da'ahu. Jadi orang Yahudi membunuh musuhnya. Wa qad yaqtulu al-Yahudi al-akhar min al-fariq al-akhar. Dan, ya, orang Yahudi membunuh Yahudi yang lainnya dari kelompok yang satunya. Jadi Yahudi yang bersekutu dengan Khazraj membunuh Yahudi lain yang bersekutu dengan kabilah Aus. Karena ketika terjadi peperangan kan mereka berkumpul, ya, di satu medan perang, ya sudah saling berperang, saling membunuh akhirnya. Padahal sama-sama, ya, sejatinya mereka berasal dari kaum yang sama, yaitu Yahudi. Wadzalika haramun alaihim fi dinihi wa nasi kitabihi. Padahal yang demikian itu adalah haram, ya, di dalam agama mereka, agama Yahudi, dan juga ternas, ya, di dalam kitab mereka Taurat. Jadi ada dalilnya di kitab Taurat tentang keharaman tidak boleh sesama Yahudi itu saling membunuh. Tetapi ini terjadi, ya, di antara mereka kaum Yahudi ini.
wa yukhrijunahum min buyutihim wa yanhabuna ma fiha minal asas wal amtiya wal amwal. Dan mereka mengeluarkan ya kaum Yahudi yang lainnya dari rumah mereka, mengusir, kemudian merampas ya pernak-pernik, perhiasan, harta. Summa idza wada'atil harbu auzaroha istafaqul asara minal fariq al maglub. Nah, ketika perang sudah selesai, maka masing-masing memiliki tawanan. Amalan bihukmi at-Taurah. Subhanallah. Jadi masing-masing memiliki tawanan. Nah, kemudian saling menebus ya. Jadi diberikan tebusan. Walihadza qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab sedangkan kalian kafir dengan sebagian isi kitab yang lainnya. Nah, ini karakter orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengimani sebagian isi Taurat tetapi mengingkari sebagian yang lain. Jadi di dalam Taurat Allah mengharamkan atas mereka ya tidak boleh saling membunuh di antara mereka. Tetapi kemudian ya ketika mereka di Madinah ya Bani Qainuqa, Bani Nadir bersekutu dengan Khazraj, kemudian Bani Quraidah bersekutu dengan Aus, ketika terjadi perang ya akhirnya mau tidak mau Yahudi sama Yahudi saling membunuh. Tetapi ya ketika teman-teman Yahudi yang lainnya itu menjadi tawanan, mereka saling membantu untuk menebus tawanan tersebut. Misalkan ada orang Yahudi ditawan oleh Aus, ada orang Yahudi ditawan oleh Khazraj, maka masing-masing saling membantu untuk membebaskan tawanan Yahudi tersebut. Maka di sini Allah ya mengatakan kepada mereka, apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab sedangkan kalian ya, di saat bersamaan kafir juga, ingkar juga kepada isi kitab yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Jadi Al-Qur'an ini harus kita imani ya, kitab Al-Qur'an, jangan sampai kita seperti Yahudi yang mengimani Taurat itu sebagian saja. Apa yang cocok untuk mereka, apa yang mendukung hawa nafsu mereka, mereka ambil, sedangkan apa yang tidak cocok dan mendukung hawa nafsu mereka, mereka tolak. Nah, ini tidak boleh juga terjadi pada kita kaum muslimin. Jadi Al-Qur'an itu harus kita ambil sepenuhnya. Itu firman Allah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita. Ya, kita berhukum dengan Al-Qur'an, kemudian kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an dan kita tinggalkan apa yang Allah larang di dalam Al-Qur'an. Jangan sampai kita mengambil apa yang cocok untuk kita ambil, yang tidak cocok kita tidak ambil. Waliyadzubillah, tidak boleh. Ya, contohnya misalkan di dalam Al-Qur'an ada larangan riba. Ya, haram riba itu diharamkan oleh Allah, bahkan Allah mengancam peperangan kepada mereka para pelaku riba. Nah, kemudian kita tidak mau yang mengambil ini, enggak, ini enggak cocok, ini ayat riba ini enggak cocok dengan konteks kehidupan di zaman sekarang ini, ya, karena tidak mungkin kita meninggalkan riba. Padahal ya riba sudah jelas terang benderang diterangkan oleh Allah tentang keharamannya. Maka tidak boleh seseorang kemudian ya tidak mengambil hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa idza khadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Jadi ingatlah ketika kami mengambil perjanjian ya dari kalian, jangan kalian menumpahkan darah sesama kalian dan jangan kalian mengusir diri kalian ya sesama sebangsa di antara kalian itu dari tempat tinggal kalian. Jadi sesama Yahudi Allah perintahkan untuk akur. Ya, jadi jangan saling bunuh, jangan saling mengusir dari tempat tinggal. Jadi ini Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah akhirnya bermusuhan mereka. Karena masing-masing ikut kepada sekutunya. Yang mana sekutunya ini ya memiliki permusuhan, peperangan. Ya, mau tidak mau ketika mereka ya orang-orang Yahudi ini bersekutu dengan ini ya ikut perang juga akhirnya. Ya, yang kemudian di antara mereka saling berperang antara Yahudi ini. Padahal Allah melarang hal tersebut. Ya, misalkan kita kaum muslimin ya sama-sama muslim tetapi ternyata bersekutu dengan
pihak lain, yang mana pihak lain ini saling bermusuhan, peperangan. Mau tidak mau ketika kita bersekutu kemudian terjadi peperangan, akhirnya muslim dan muslim saling saling berperang. Nah, ini tidak dibenarkan seperti ini. Ai la yaqtul ba'dukum ba'da. Jangan membunuh sebagian di antara kamu dengan sebagian yang lain. Wala yukhrijuhu min manzilihi, dan jangan mengusir ya sebagian di antara kamu ya kepada sebagian yang lain, jangan mengusir dari rumahnya. Wala yuzahiru alaihi, dan jangan memeranginya, memusuhinya. Kama qala ta'ala fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Wa dzalika anna hadzal hal min al-wahidah manzilati nafs al-wahidah. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di Al-Baqarah sebelumnya ya. Kemudian di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya di sini menyebut wala tukhrijuna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anna hal al-milla al-wahidah bimanzilati an-nafs al-wahidah. Jadi apabila satu kelompok manusia ini beragama dengan agama yang satu, maka itu diibaratkan layaknya satu jiwa, satu tubuh, yang mana harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum Yahudi, dan juga diperintahkan hal yang seperti ini kepada kita kaum muslimin. Bahwasanya umat Islam ini satu tubuh, satu badan, yang harus saling peduli di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW, kama qala alaihi salatu wassalam, itu bersabda, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fitawaddihim, ya, dalam kasih sayang mereka, ya, watarahumihim, ya, dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, watawasulihim, dan juga dalam hubungan di antara mereka, bimanzilatil jasad al-wahid, itu seperti kedudukan satu tubuh. Ya, Masya Allah. Jadi orang-orang yang beriman di dalam kecintaan, kasih sayang, dan juga hubungan, itu seperti satu tubuh, satu jasad. Idza shtaka minhu udwun tada'alahu sa'iru al-jasad bil humma was-sahar. Apabila ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, ya, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakit itu, ya, dengan demam atau bergadang, tidak bisa tidur. Ya, ibaratnya kita gigi kita sakit, maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan. Ya. Mulut kita mengeluh, aduh, kemudian mata kita ikut jadi begadang, tidak bisa tidur. Ya. Seluruh tubuh jadi terganggu, dan sakit-sakit yang lainnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini diibaratkan seperti ini. Kaum mukminin, kaum muslimin itu satu tubuh. Apabila ada ya, kaum muslimin yang lainnya yang tersakiti, yang terzolimi, yang teraniaya, maka kita memiliki empati, ikut merasakan penderitaan yang mereka rasakan. Tidak hanya itu, kita berusaha untuk membantu dengan apa yang kita mampu. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan kuatnya ikatan dan hubungan antara kaum muslimin dan kaum mukminin. Tidak boleh ya. Makanya di hadis yang lain itu Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak masuk surga seseorang yang dia kondisinya kenyang, ya, perutnya kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Subhanallah. Artinya harus peduli ya kita kepada sesama muslim yang lainnya. Kalau ada yang kesusahan, kita bantu. Jangan sampai kemudian kita menutup telinga, menutup mata, ya, tidak mau peduli kepada saudara sesama muslim yang sedang dalam keadaan susah dan butuh bantuan. Kemudian wa qauluhu ta'ala summa aqrartum wa antum tashhadun. Nah, kalian telah mengambil perjanjian itu dan kalian bersaksi. Jadi orang-orang Yahudi itu sebetulnya ya sudah tahu isi Taurat, ya, dan mereka menyaksikan hal itu. Ya, summa aqrartum bi ma'rifati hadzal mitsaq wa sihhati wa antum tashhaduna bihi. Masyaallah. Di mereka mengetahui tentang perjanjian itu, ya, tentang kebenaran ajaran Taurat, dan mereka menyaksikan hal itu, tetapi ya mereka malah kemudian melanggarnya. Waliyadzubillah.
Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya 85 dan 86. Langsung kita sama. Silakan yang mau baca 85-nya. Ada yang mau baca? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Bener. Mantul, qalqalah. Yuradduna wa yaumal qiyamah, dari situ wa yaumal qiyamati. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Berhenti aja, berhenti. Azab. Oh, ya, Asyaddil azab. Asyaddil azab. Wa maullahu. Iya benar. Ya? Wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Okay. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, satu lagi tanggung 86-nya. Ulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Tadzaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Ya, kemudian ya kalian Bani Israel membunuh ya sesama kalian dan mengusir segolongan dari kalian dari kampung halamannya, dan kalian saling membantu yang menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Jadi kalau ada tawanan Yahudi, jadi mereka berbondong-bondong menebusnya, padahal sebelumnya telah diusir oleh mereka sendiri. Subhanallah. Jadi apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya?
Ya, Allah melarang kalian untuk tidak saling membunuh, untuk tidak saling mengusir. Tetapi ketika ada tawanan Yahudi ya yang tertangkap oleh kabilah Aus atau Khazraj, maka tiga kabilah Yahudi ini, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, ya, mereka saling membantu untuk menebus tawanan tersebut. Subhanallah. Maka yang seperti ini ya tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Ya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih mementingkan keuntungan duniawi. Ya. Apa yang menguntungkan bagi mereka di kehidupan dunia, mereka ambil. Mereka tidak peduli nanti di akhiratnya seperti apa. Maka yang seperti ini ya, mereka akan mendapatkan azab ya, di akhirat, sedangkan azab itu tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidak akan mendapatkan penolong ya, untuk diri mereka. Waliyadzubillah. Nah, kita baca tafsirannya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum tukhrijum fariqam min diyarihim tadhahharuna alaihim bil ismi wal udwan. Qala Muhammad bin Ishaq hadatsani, langsung saja kita di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum ala yaqala annabahumullahu min fi'lihim wa qad harrama alaihim fit Taurah safka dima'ihim waftaradu alaihim fiha fida'a asrahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang perbuatan mereka ini ya, bahwasanya Allah telah mengharamkan atas mereka di dalam Taurat tidak boleh ya saling membunuh di antara mereka, tidak boleh. Kemudian Allah mewajibkan atas mereka bahwa kalau ada ya di antara mereka yang tertawan maka harus ditebus oleh mereka. Fakanu fariqain ya. Dan mereka ini kaum Yahudi ini terbagi menjadi dua, Taifah ya, satu golongan, Bani Qainuqa mereka menjadi sekutunya Khazraj, dan Nadir wa Quraidah mereka menjadi sekutunya Aus. Fakanu idza kanat bainal Aus wal Khazraj harbun kharajat Banu Qainuqa ma'al Khazraj wa kharajat Nadir wa Quraidah ma'al Aus. Ya. Jadi ketika terjadi perang antara Aus dan Khazraj, maka mereka Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka ikut berperang bersama sekutunya ya, masing-masing ini. Zahiru kullu wahid minal fariqain khulafa'ahu ala ikhwanihi. Jadi masing-masing kaum Yahudi ikut berperang dengan sekutunya. Yang bersekutu dengan Aus ikut berperang dengan Aus, yang bersekutu dengan Khazraj ikut berperang dengan Khazraj. Nah, ketika terjadi peperangan, maka mereka saling membunuh di antara sesama mereka Yahudi, sesama saudara Yahudi. Hatta yatasafaqu dima'ahum bainahum. Sehingga mereka saling menumpahkan darah di antara mereka. Wa bi aidihim at-Taurat ya'rifuna fiha ma 'alaihim wa ma lahum. Sedangkan mereka mengetahui bahwasanya ya di Taurat Allah mengharamkan hal tersebut, tidak boleh ya, atas mereka untuk saling membunuh. Wal Aus wal Khazraj ahlu syirkin ya'buduna al-awsan. Sedangkan Aus dan Khazraj ini mereka adalah ya, ahli kesyirikan. Mereka penyembah berhala. Wala ya'rifuna jannatan wala nar, dan mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Mereka tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman, tidak mengetahui, tidak mengenal apa itu surga, tidak mengenal apa itu neraka. Wala ba'san wala qiyamah, tidak tahu apa itu hari berbangkit, tidak tahu apa itu hari kiamat. Wala kitaban, mereka tidak tahu tentang kitab-kitab. Wala halalan wala haraman, dan mereka tidak tahu apa itu halal, apa itu haram. Nah, ini keadaan ya bangsa Arab dahulu. Mereka pelaku kesyirikan, ya, menyembah kepada berhala, dan mereka tidak beriman kepada akhirat, dan mereka tidak tahu apa itu halal, apa itu haram. Oleh karenanya mereka disebut sebagai kaum jahiliyah, ya, karena memang betul-betul mereka hidup di atas kebodohan, ya, bahkan di puncaknya kebodohan. Waliyadzubillah. Fa idza wada'atil harbu auzaraha
iftadau asrahum tasdiqan lima fit Taurat wa akhdan bihi ba'duhum min ba'd yaftadi Banu Qainuqa makana min asrahum fi aidi al-Aus wa yaftadi an-Nadir Quraidah makana fi aidi al-Khazraj minhum wa yatlubuna ma asabu min dima'ihim wa qatla man qatalu minhum fima bainahum mudhaharatan li ahli syirik alaihim. Subhanallah. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya, ketika perang sudah berhenti, nah maka Aus dan Khazraj ini ya punya tawanan, dan di antara tawanan itu adalah ada orang-orang Yahudi yang mana mereka bersekutu dengan Aus Khazraj, justru kemudian membantu menebuskan kaum Yahudi yang tertawan ini. Seperti di sini disebutkan, ya. Jadi Bani Qainuqa dia menebus tawanan kaum Yahudi dari kabilah Bani Nadir, ya, dan Bani Quraidah. Jadi Bani Nadir, Bani Quraidah tertawan di kabilah Aus. Sedangkan yang bersekutu dengan kabilah Aus ini adalah Bani Qainuqa. Nah, Bani Qainuqa justru yang menebus. Subhanallah. Nah, kenapa di awal Bani Qainuqa ikut berperang bersama Aus? Sedangkan ketika peperangan berhenti, ya, kabilah Aus mendapatkan tawanan-tawanan dari kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi dari kabilah Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa justru yang menebusnya. Subhanallah. Jadi mereka tidak mengindahkan, ya, larangan dari Allah agar jangan saling membunuh, agar jangan saling, ya, mengusir dari tempat tinggal, jangan saling berselisih, bermusuhan, tetapi mereka melanggar hal itu. Giliran masalah penebusan tawanan, mereka malah melakukan hal tersebut. Ya. Dan sebaliknya Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, mereka menebus kaum Yahudi dari Bani Qainuqa yang ditawan oleh Khazraj. Subhanallah. Ini bisa dipahami nggak ini? Misalkan saya bersekutu dengan si A, ya, kemudian misalkan Pak Awal bersekutu dengan B. Nah, ketika ada dari kelompok saya yang tertawan di pihak B, nah Pak Awal kemudian yang menebusnya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi Pak Awal sama saya misalkan ini sama dari kita kaum muslimin lah, ya, jangan kaum Yahudi, kita kaum muslimin. Saya muslim, Pak Awal muslim, alhamdulillah, kemudian bersekutu dengan saya pihak A, Pak Awal dengan pihak B. Nah, kita berperang, teng. Nah, ketika ada dari kelompok saya kaum muslim yang tertawan di pihak B, nah, yang menebus tawanan itu justru Pak Awal yang bersekutu dengan pihak B. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi ini. Jadi Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, seperti itu. Ya. Tidak tahu mereka ini bagaimana mengamalkan isi Tauratnya. Ya. Oleh karena itu Allah mencela mereka, menyebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi kalian ini beriman kepada sebagian isi kitab, sedangkan di saat yang bersamaan kalian juga ingkar kepada isi kitab Taurat. Ya. Kalian tidak mengindahkan larangan Allah agar jangan berperang, kalian malah saling berperang, saling membunuh. Giliran masalah tawanan, ya, memang Allah perintahkan agar kalian saling menebus kalau ada di antara kalian yang tertawan, ya, di pihak musuh. Nah, kalian malah mengamalkan hal tersebut. Subhanallah. Jadi mereka melakukan hal ini adalah apa? Ibtigha'a aradi ad-dunya. Jadi karena mencari keuntungan dunia. Jadi masing-masing mengharapkan keuntungan dari pihak, ya, Aus dan Khazraj. Wa fi dzalika min fi'lihim ma'al Aus wal Khazraj fi ma balagani nazalat hadhihi al-qissah. Nah, ini versi dari Ibnu Abbas, ya. Bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan mereka. Subhanallah. Kemudian berikutnya, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala,
Ada versi lainnya bahwa ayat ini turun ya berkaitan dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibn Salam. Ya, Abdullah ibn Salam namanya. Jadi pernah perang ya dari Abad Khair qala gozau nama Salman ibn Rabi'ah al-Bajili di Balanjar ya. Fahasorna ahlaha fafatahna al-Madinah. Jadi pernah berperang di suatu daerah namanya Balanjar. Kemudian ya daerah ini dikepung oleh kaum muslimin, kemudian alhamdulillah bisa ditaklukkan. Nah, kemudian mendapat banyak tawanan di sana. Nah, kemudian ya ada ternyata di antara tawanan itu adalah orang Yahudi yang kemudian tawanan ini ditebus oleh Abdullah ibn Salam. Jadi Abdullah ibn Salam membeli tawanan ya perempuan dari kaum Yahudi ya, dia berasal dari kaum Yahudi dengan harga 700 dirham. Nah, Abdullah ibn Salam ini dahulunya orang Yahudi. Ya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekilas tentang Abdullah ibn Salam ini, dia tidak hanya termasuk orang Yahudi, tapi juga termasuk ya alim ulamanya atau rohibnya, ya pendeta, ahli ibadahnya orang Yahudi. Dia memiliki kepemimpinan dan juga terhormat di kalangan Yahudi. Tetapi Abdullah ibn Salam punya pendirian yang luar biasa. Dia sudah mengkaji isi Taurat dan dia mengetahui tentang kedatangan Nabi terakhir dan juga dia mengetahui tentang ciri-cirinya dan seterusnya, sehingga ketika mendengar tentang Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengaku dia seorang Nabi di Mekah, maka Abdullah bin Salam ini mencari-cari berita tersebut. Nah, sampai kemudian Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan Abdullah bin Salam ini ada di Madinah ya tinggalnya. Nah, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Abdullah bin Salam betul-betul melihat pada diri Nabi Muhammad SAW itu ciri-ciri, tanda-tanda persis seperti apa yang disebutkan di dalam Taurat. Ya, sehingga Abdullah bin Salam ini datang menjumpai Nabi SAW dan melihat, menuturkan bahwasanya saya melihat kepada Muhammad dan saya mendapati raut wajahnya itu adalah raut wajah orang yang jujur, tidak pernah berbohong, bukan seorang pendusta. Nah, kemudian Abdullah bin Salam langsung beriman, bersyahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asalnya itu Husain ibn Salam, kemudian dirubah oleh Nabi menjadi Abdullah ibn Salam, dan kemudian mengatakan, setelah ini aku tidak akan merubah lagi namaku adalah Abdullah ibn Salam. Masya Allah. Dan ketika datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Salam itu hafal betul apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru pertama kali datang ke Madinah. Jadi Nabi SAW ketika datang ke Madinah itu yang diucapkan oleh Nabi kepada umat manusia yang ada di Madinah adalah afshu assalam bainakum wa at'imu at-ta'am ya, wa sallu bilail wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Kata Abdullah bin Salam, Nabi Muhammad SAW itu ketika datang ke Madinah, maka Nabi bersabda kepada penduduk Madinah, ya, kepada manusia yang ada di sana, bahwasanya tebarkanlah salam, berbagilah makanan, sholatlah di waktu malam saat manusia tertidur, nah kalian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan salam, dengan sejahtera. Masya Allah. Ini dihafal betul oleh Abdullah ibn Salam, ya, perkataan Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Salam mengutarakan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguji apakah betul Nabi Muhammad ini seorang Nabi. Ya. Yang pertama tentang kapan terjadinya hari kiamat, kemudian makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga, kemudian yang ketiga tentang bagaimana ya seorang anak itu bisa lebih mirip ke bapaknya atau ke ibunya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan jawabannya kepada Abdullah ibn Salam bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu nanti akan muncul api di suatu daerah yang mana itu akan mengumpulkan orang-orang dari timur dan barat. Kemudian makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan. Ya, ikan paus atau ikan apa, pokoknya hati ikan. Kemudian anak itu mirip ke bapaknya atau ke ibunya adalah ditentukan ya dari sperma yang keluar, siapa terlebih dahulu yang keluar.
Ya, kalau suami maka akan mirip suami, kalau istri maka akan mirip kepada istri. Subhanallah. Ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibn Salam. Ya. Nah, ini tentang Abdullah ibn Salam ya, sekilas saja. Nah, dia membeli Yahudi, kemudian melakukan perjalanan melewati ya Rasul Al-Jalut, kemudian turun ya, singgah kepadanya. Kemudian berkata Abdullah bin Salam, "Ya Rasul Jalut." Nah, ini Rasul Jalut ini orang Yahudi. "Apakah kamu ya butuh kepada wanita ini? Ya, engkau membelinya dariku. Ini wanita Yahudi. Kau belilah wanita ini dariku." Kemudian kata Rasul Jalut, "Ya." Kemudian kata Abdullah bin Salam, "Aku membelinya 700 dirham." Kemudian kata Rasul Jalut, "Ya, aku akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Ya, sehingga kamu untung 700 dirham yang lainnya." Kemudian kata Abdullah bin Salam, "Tapi aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan menjualnya kurang dari 4.000 dirham." Masya Allah. Abdullah bin Salam berlipat-lipat ya, menjual eh, tawanan tadi ya, tawanan wanita. Jadi kalau kamu mau menebus dia, maka 4.000 dirham. Ya. Kemudian kata Rasul Jalut, "La hajata li fiha." Kalau begitu aku tidak butuh kepadanya, itu terlalu mahal. Kemudian kata Abdullah bin Salam, "Demi Allah, wallahi la tastariyanaha minni aw la takfuranna bidinika alladhi anta alaihi." Demi Allah kamu pasti akan membelinya dariku, atau kamu ya mengingkari agamamu sendiri, apa yang diperintahkan oleh agamamu. Jadi di dalam ajaran Yahudi, kalau ada pihak Yahudi lain yang tertawan, maka dia harus menebusnya. Ya, kalau dia mampu melakukan hal tersebut. Kemudian Abdullah bin Salam ya membacakan kepada Rasul Jalut ini isi Taurat. Ya, innaka la tajidu mamlukan min bani Israil illa istaratahu fa'atahu. Ya, tidaklah kamu mendapati ya budak dari kalangan Bani Israel atau dari Yahudi kecuali kamu wajib membelinya kemudian kamu membebaskannya. Wa iyyatukum, itulah firman Allah SWT, wa iyyatukum musaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Jadi apabila datang kepadamu ya tawanan-tawanan dari kalanganmu sendiri ya kaum Yahudi, dan kamu mendapati mereka sebagai tawanan atau sebagai budak, maka kamu wajib untuk membeli mereka kemudian membebaskan mereka. Kemudian kata Rasul Jalut ini akhirnya mengenal, "Anta Abdullah bin Salam." Kamu Abdullah bin Salam. Qala na'am, ya. Faja'a bi arba'ati alaf. Akhirnya kemudian Rasul Jalut memberikan kepada Abdullah bin Salam ya, 4.000 dirham untuk menebus wanita Yahudi tersebut. Tapi kemudian Abdullah bin Salam hanya mengambil 2.000 dirham, sedangkan 2.000 dirham lainnya dikembalikan kepada Rasul Al-Jalut. Nah, ini versi yang lainnya berkaitan dengan ayat ini, bahwa turun berkaitan dengan kisah Abdullah bin Salam ini bersama Rasul Al-Jalut. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala asbat an-Sudi, kanat Quraidah hulafa al-Aus wa kanat an-Nadir hulafa al-Khazraj. Ini dari As-Sudi ya, versi lainnya tafsirannya, Quraidah itu sekutu Aus, sedangkan Nadir Bani Nadir itu sekutu Khazraj. Fakanu yaqtatiluna fi harbin Sumair, mereka ya saling berperang di peperangan Sumair. Fayuqatilu Banu Quraidah ma'ula fi an-Nadir wa khulafa'ahum. Jadi Bani Quraidah bersama Aus berperang ya memerangi Khazraj dan juga sekutunya yaitu An-Nadir. Wa kanat Nadir tuqatilu Quraidah wa khulafa'ah, dan sebaliknya. Wa yaglibunahum fayukharribuna diyarahum. Ya. Kemudian mereka ya saling berperang, kemudian saling menghancurkan tempat tinggal, kemudian saling mengusir. Tapi giliran idza usira rajulun minal fariqain kilaihima jama'u lahu hatta yafduhu. Subhanallah. Tapi ketika ya ada yang tertawan dari kalangan mereka kaum Yahudi ini, maka mereka saling berkumpul kemudian saling membantu untuk bisa menebus orang Yahudi yang tertawan ini. Jadi kalau Aus menawan orang Yahudi atau Khazraj menawan orang Yahudi, maka semua pihak Yahudi ini saling membantu untuk menebusnya. Subhanallah. Kenapa di awal berperang ya, membantu Aus dan Khazraj berperang? Kalau kemudian ketika ada kaum Yahudi yang tertawan malah saling membantu untuk menebusnya.
fatu'ayyirhumul arab bidzalik wa yalquna kaifa tuqatilunahum wa tafdunahum. Mereka sempat dicela oleh orang-orang Arab, ya, oleh bangsa Arab. Kalian ini aneh, kenapa kalian berperang di antara sesama kalian, tapi giliran ada orang di antara kalian tertawan, kalian malah ya, saling tolong-menolong menebusnya. Inna umirna, kemudian mereka kaum Yahudi ini menjawab, inna umirna an nafdiyahum. Kami diperintahkan untuk menebus ya, salah seorang di antara kita apabila ada yang tertawan. Wa hurrima alaina qitaluhum, dan kami sebetulnya ya, diharamkan untuk memerangi satu sama lain di antara kita. Qalu falima tuqatilunahum. Lalu kenapa kalian malah kemudian melanggar ya, malah berperang? Kemudian inna nastahi an tustadzalla khulafauna. Ya, kami malu kalau sekutu kami itu kalah. Ya, subhanallah. Jadi mereka lebih memilih sekutu mereka daripada bangsa mereka sendiri. Ini jangan sampai terjadi ya di antara kita kaum muslimin. Waliyadzubillah. Yang malah lebih mendukung pihak lain daripada pihak kita sendiri kaum muslimin. Nah, ini pernah terjadi ketika ya kalau kita baca sejarah pernah terjadi perselisihan di antara kaum muslimin di zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu berselisih dengan Muawiyah. Tetapi kita katakan dua-duanya adalah sahabat Nabi dan dua-duanya orang yang mulia. Ya, kita tidak perlu terlalu detail, terlalu dalam membahas pertikaian perselisihan mereka. Tetapi kita ambil faedah. Ya, jadi memang masing-masing punya prinsip pegangan. Ya, sehingga ya Allah menakdirkan hingga terjadi peperangan di antara Muawiyah dan juga Ali sesama kaum muslimin. Tetapi yang menarik, ya, sejarah menyebutkan bahwasanya Muawiyah ibn Abi Sufyan pernah mendapatkan surat dari bangsa Romawi yang mana menawarkan pertolongan. Wahai Muawiyah, ya, kalau kamu mau, aku bantu, ya, kami bantu engkau dengan pasukan yang banyak sehingga engkau bisa menggulingkan Ali dan engkau yang menjadi khalifah kaum muslimin. Subhanallah. Kemudian perhatikan apa jawaban Muawiyah. Subhanallah. Ini pelajaran besar untuk kita. Kata Muawiyah membalas surat tersebut. Kata Muawiyah apa? Kata beliau, apa urusanmu bangsa Romawi mengurusi dua saudara yang sedang bertikai berselisih? Biarkan kami menyelesaikan urusan kami. Justru kalau kamu mau, aku akan mendatangimu bangsa Romawi dengan pasukan yang kepalanya sampai di gerbang kamu dan belakangnya buntutnya itu sampai di negeri saya ini, di tanah saya. Artinya mengumpulkan pasukan kaum muslimin yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dan aku akan menghadiahkan kepalamu kepada saudaraku Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, jadi kaum muslimin seperti ini. Ya. Meskipun memang ada di antara kita kaum muslimin mungkin perselisihan, ya, mungkin ada satu dua hal yang tidak sepakat, tetapi jangan sampai kemudian itu menghilangkan nilai persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Ya contohnya nanti nih ya, Ramadan ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini masih sering terjadi di negeri kita ini Indonesia. Ya, perbedaan, ya, kesepakatan tentang penentuan satu Ramadan atau juga satu Syawal Lebaran. Ya, tetapi jangan sampai kemudian hal ini membuat pertikaian, perselisihan yang makin besar. Ya sudah, kita saling menghargai, menghormati satu sama lain sudah. Jangan sampai terjadi lagi apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Jadi jangan mengulang sejarah yang berdarah. Ya. Tapi kita katakan mereka semua ya tilka ummatun qad khalat, kata Allah, mereka ya sudah berlalu. Laha ma kasabat, mereka telah mendapatkan catatan amal mereka sendiri. Walakum ma kasabtum. Nah, kita juga nanti mendapatkan catatan perbuatan kita sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kita tidak akan ditanyai tentang orang-orang yang telah berlalu karena mereka punya hisabnya sendiri. Nah, kita sekarang ini punya hisabnya sendiri juga. Kita persiapkan. Fadzilika ayyarahumullahu summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa takhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mencela mereka dengan ayat ini, ya. Kemudian kalian saling membunuh, kalian saling mengusir di antara kalian. Subhanallah.
Ini subhanallah, ini luar biasa ya. Allah mengisahkan mereka Bani Israel kaum Yahudi karena ya supaya kita bercermin kepada mereka, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Waladhi arsadat ilahi al-ayat al-karimah hadha siyaq dzam al-yahudi fi qiyamihim bi amri Taurah allati yataqidu nasihatahu wa mukhalafati syar'iha. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jadi ayat ini menunjukkan ya bahwasanya orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang tercela di mana mereka menegakkan ya, satu perintah dari Taurat yang mereka anggap kebenarannya, yang mereka ketahui kebenarannya ya. Tetapi di sisi lain mereka juga menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Taurat. Subhanallah. Ma'a ma'rifatihim bidzalik wa syahadatihim lahu bisihah. Padahal mereka tahu, mengilmui hal itu, bahwa itu adalah benar ya ajaran Taurat. Falihadza la yutaman ala ma fiha wala ala naqliha. Oleh karena itu, ya mereka orang Yahudi tidak bisa dipercaya ya. Jangan percaya kepada orang Yahudi dan juga apa yang mereka sebarkan. Ya. Makanya ini kacau sekali kalau ada kita kaum muslimin yang kemudian memiliki hubungan dekat, hubungan erat dengan mereka kaum Yahudi. Ya. Jangan sampai. Ya, karena mereka, ya kata Imam Ibnu Katsir, mereka bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya dan kabar-kabar yang mereka kabarkan jangan didengar. Subhanallah. Wala yusaddaquna fima yaktumunahu min sifati Rasulullah sallallahu wa na'tihi wa mab'isi wa makhrajihi wa muhajirihi wa ghairu dzalik min syu'unihi. Dan mereka tidak bisa dipercayai ya tentang apa yang mereka sembunyikan. Ya, karena mereka menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang munculnya, tentang segalanya tentang Nabi Muhammad SAW mereka sembunyikan. Jadi mereka ini bukan orang yang dapat dipercayai. Allati qad akhbarat biha al-anbiya qablahu. Yang mana nabi-nabi terdahulu, ya, jadi setiap nabi itu mengabarkan kepada mereka kaum Yahudi ya, kepada Bani Israel yang Allah utus nabi-nabi itu kepada mereka, mereka semua mengabarkan bahwa akan ada nabi terakhir yang nanti diutus. Wal yahudu alaihim la'inullahi yatakatamunahu bainahum. Semoga Allah melaknat mereka ya kaum Yahudi ini, mereka kemudian saling menyembunyikan hal tersebut. Walihada Allah SWT berfirman, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya." Oleh karena itu, kata Allah, tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal seperti itu ya di antara kalian kecuali kehinaan di kehidupan dunia. Ai bisababi mukhalafatihim syar'allah wa amrihi. Oleh sebab ya mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya. Pokoknya yakin seyakin-yakinnya kapan kita ya tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang menyeret diri kita pada kehinaan. Waliyadzubillah. Meskipun mungkin pakaian kita pakaian berpangkat ya. Kemudian tampilan kita, gambaran kita itu gambaran orang yang Masya Allah ya, kalau dilihat oleh mata manusia, tetapi kalau kita ternyata menyelisihi syariat Allah dan juga perintah Allah, maka yakinlah seyakin-yakinnya sejatinya kita sedang memakai baju kehinaan atau kita sedang menyeret diri pada kehinaan. Waliyadzubillah. Wa yaumal qiyamah, tidak berhenti di situ kata Allah, wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyadil azab. Kelak pada hari kiamat ya mereka akan dikembalikan, akan dilemparkan kepada azab yang pedih, jazaan alama katamuhu min kitabillah alladzi bi aidihim, sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat ya, menyembunyikan kitab Allah Subhanahu wa taala, itu kitab Taurat, menyembunyikan ajaran kitab Taurat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sama sekali tidak lengah terhadap apa yang kalian perbuat. Masya Allah. Ayat ini banyak sekali ya di dalam Al-Quran, senada dengan ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah lalai dari apa yang kita perbuat. Allah menyaksikan, Allah melihat. Subhanallah. Jadi perbuatan apa saja yang kita lakukan, maka semua itu tidak luput dari pengawasan dan juga pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina istarau hayatad dunya bil akhirah. Mereka inilah yang membeli kehidupan dunia ya menebusnya dengan akhirat. Artinya mereka lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ai istahabbuha, mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia
alal akhirah, daripada kehidupan akhirat, wakhtaruha, dan mereka lebih memilih dunia itu. Waliyadzubillah. Ya. Jangan sampai ya kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat. Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah dan Rasulnya itu memuji tentang dunia, tidak ada. Tidak pernah Allah dan Rasulnya memuji tentang dunia. Yang ada justru ya kabar tentang betapa hinanya dunia ini. Maka jangan sampai ya kita seorang muslim, seorang yang beriman malah ya memuliakan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil dari dunia ini ya secukupnya saja, sesuai kebutuhan hidup kita. Ya ibarat kita pergi perjalanan, tujuan kita adalah Bandung, maka jangan sampai kemudian kita lengah di rest area. Ya, karena di sana banyak makanan yang nikmat, ya minuman yang masya Allah, yang menggoda, kemudian ada hiburan-hiburan dan lain sebagainya di rest area. Akhirnya kita terlena di situ, kita lupa bahwa tujuan kita adalah Bandung. Nah, demikian kehidupan di dunia ini. Ya, dunia ini hanya persinggahan sementara saja ya untuk kita mengambil bekal yang bisa kita bawa nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita dilenakan oleh sesuatu yang melalaikan kita dari tujuan utama kita. Fala yukhaffafu anhumul adzab, dan tidak mendapatkan keringanan mereka di azab itu ya. Jadi azabnya tidak akan diringankan dari mereka. La yufattaru anhum sa'atan wahidah. Dia tidak diringankan meskipun 1 jam saja. Subhanallah. Waliyadzubillah. Walahum yansurun, dan mereka tidak mendapatkan penolong, tidak akan ditolong. Ai walaisa lahum nasirun yunqidhuhum mimma hum fihi minal adzab ad-daim asarmadi wala yujiruhum minhu. Mereka tidak mendapati siapapun yang bisa menolong mereka ya di dalam azab yang pedih itu. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Waliyadzubillah. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengambil faedah dan manfaat yang besar dari ayat-ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Bahwasanya hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, ya ketika dihadapkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, maka kita berupaya untuk mengimani seluruhnya dan kita berusaha untuk mengamalkan seluruhnya. Ya, tidak hanya mengamalkan apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita atau keuntungan duniawi kita amalkan, sedangkan apa yang merugikan keuntungan duniawi kita maka kita tinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Karena hal yang demikian adalah potret gambaran ya kaum Yahudi. Ya waliyadu billah. Demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan mulia ini. Barakallahu fikum jami'an. Seperti biasa sebelum ditutup, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu yang telah kita pelajari dan mudah-mudahan Allah terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afan, barakallahu fikum jami'an.